Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sadar nggak sih cara kita ngobrol, cara kita berinteraksi, semuanya lagi berubah drastis. Dan biang keladinya nggak lain dan nggak bukan adalah Artificial Intelligence atau AI. Nah, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas gimana AI ini mengubah total peta komunikasi kita. Dari yang tadinya cuma antar manusia, jadi jauh lebih rumit. Coba saya tanya, dan ini pertanyaan serius. Apakah kita masih beneran ngobrol sama manusia? Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi coba pikir lagi. Waktu kamu komplain ke customer service lewat chat, atau bahkan pas lagi cari teman curhat di aplikasi, yakin banget lawan bicara kamu itu manusia? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung pembahasan kita. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar terstruktur, kita bakal bahas 4 hal penting. Pertama, kita langsung loncat ke Human Machine Communication atau HMC. Terus, kita mundur sedikit buat ngerti dasarnya, yaitu Computer Mediated Communication atau CMC. Setelah itu, kita lihat gimana AI bisa jadi medium yang ngebentuk realitas kita. Dan yang paling puncak, kita bakal bahas gimana AI sekarang udah jadi, komunikator itu sendiri. Siap? Alright, kita masuk ke bagian pertama, komunikasi manusia-mesin atau biar gampang kita sebut HMC. Nah, ini nih yang benar-benar mengubah permainan dalam studi komunikasi. Kalau dulu kita selalu ngomongin manusia ke manusia, sekarang mesinnya ikut nimbrung. Jadi HMC itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin teknologi itu bukan lagi sekedar palu atau telepon, bukan alat pasif. Di HMC, AI itu udah jadi pemain di lapangan. Dia bisa balas chat kamu, dia bisa belajar dari kebiasaan kamu, dan dia bisa nyesuaiin diri. Nah, inilah yang kita sebut pergeseran dari komunikasi yang fokus ke manusia, jadi komunikasi hibrida. Nah, kutipan dari Lindgren ini keren banget. Intinya, dia bilang media itu bukan cuma alat, tapi media itu adalah lingkungan sosial. Dan sebaliknya, lingkungan sosial kita sekarang ya media itu sendiri. Jadi pas kita ngobrol sama AI, kita tuh sebenarnya lagi masuk ke sebuah dunia baru. Sebuah realitas sosial yang aturannya dibikin sama teknologi itu. Oke, apa aja sih ciri-cirinya? Pertama, AI itu jago banget niru cara kita ngomong, bahkan emosi. Kedua, dia terus belajar dari data kita, jadi jawabannya makin lama makin kita banget. Nah, gabungan dua hal ini yang bikin muncul istilah keren, perceived social presence. Ini tuh perasaan di kepala kita, seolah-olah kita lagi ngobrol sama seseorang, bukan cuma sesuatu atau program komputer. Contohnya, banyak, mulai dari chatbot bank yang nyapa nama kita, Siri, sampai ChatGPT yang sekarang sering dijadiin teman curhat. Semuanya itu digerakin sama algoritma yang canggih. Dan ini poin yang paling penting buat kita pegang. AI itu nggak punya kesadaran. Dia nggak beneran merasa sedih atau sengang. Tapi pertanyaannya, apakah itu penting? Buat kita sebagai manusia, pengalaman ngobrol sama dia itu terasa nyata. Rasa nyambung, rasa didengerin, bahkan mungkin rasa ketergantungan, itu sebuah dampak sosial yang beneran ada. Jadi, realitas psikologisnya itulah yang jadi kuncinya. Oke, tadi kita udah ngomongin yang canggih. Sekarang kita mundur selangkah dulu ke konsep yang mungkin udah lebih kita kenal, Computer Mediated Communication atau CMC. Kenapa? Karena ini fondasinya. Kita harus paham ini dulu sebelum bisa ngerti AI sepenuhnya. Definisi CMC ini sebenarnya simple banget. Ini komunikasi antara manusia dengan manusia lain, tapi lewat perantara teknologi. Anggap aja teknologi itu kayak pipa atau kurir. Laptop atau HP kita cuma nganterin pesan dari A ke B. Teknologinya pasif, dia nggak ngutak-ngutik isi pesannya. Dan kutipan ini bener banget kan? CMC itu udah mendarah daging di kehidupan kita. Coba deh cek HP sekarang, grup WA keluarga, kelas online di Zoom, sampai pas kita lagi scrolling-scrolling di medsos, itu semua adalah CMC. Udah jadi bagian dari napas kita sehari-hari. Nah, CMC ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, jelas, jangkauan komunikasi kita jadi luas banget. Tapi di sisi lain, karena nggak ada tatap muka atau intonasi, kadang komunikasinya jadi terasa datar atau dangkal. Tapi uniknya, kadang justru sebaliknya. Keterbatasan ini malah bikin kita bisa jadi lebih intim. Fenomena ini disebut hyper-personal communication. Kita jadi cenderung ngisi kekosongan informasi dengan asumsi-asumsi positif, mengidealkan lawan bicara kita. Makanya, dulu perubahan yang dibawa CMC ini dianggap bertahap aja, bukan yang langsung heboh kayak revolusi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Ini dia beda fundamentalnya. Lihat ya, di CMC, pemainnya manusia lawan manusia. Teknologinya cuma wasit yang pasif. Tapi di HMC, pemainnya manusia lawan mesin. Teknologinya bukan cuma wasit, tapi udah jadi pemain bayangan atau komunikator semu. Ini beda banget secara konsep dan penting banget buat kita pahami. Oke, sekarang kita naik level lagi nih. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana AI itu bukan cuma pipa atau perantara. Tapi dia udah jadi editor yang aktif ngebentuk pesan yang kita lihat.
Dan ujung-ujungnya ngebentuk cara kita mandang dunia. Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya ini kayak lingkaran yang terus berputar. Setiap kali kita nge-like, nge-share, atau nonton sesuatu, kita tuh kayak lagi ngasih makan ke algoritma. Algoritma ini makan data kita, terus dia analisis. Hasilnya, feed media sosial kita jadi super personal. Tapi hati-hati, lama-lama dia bukan cuma nampilin yang kita suka, tapi dia juga mulai mengarahkan apa yang seharusnya kita suka. Dia membentuk realitas versi kita. Contohnya, wah, ada di mana-mana. Halaman For You page atau FYP di TikTok itu contoh paling nyata. Rasanya kok dia tahu banget ya apa yang kita mau tonton. Atau rekomendasi YouTube, yang kalau kita ikutin terus, bisa-bisa kita nyasar ke lubang kelinci, nonton video aneh-aneh sampai lupa waktu. Bahkan di politik ada yang namanya micro-targeting, di mana iklan kampanye itu disesuaikan banget buat nyentuh emosi kita dan ngebentuk opini kita. Jadi apa kesimpulan kritisnya? AI itu udah jadi gatekeeper baru, penjaga gerbang informasi di era digital. Bedanya sama editor koran zaman dulu, penjaga gerbang yang ini nggak kelihatan. Kerjanya super personal buat tiap orang, dan efeknya bisa jauh lebih dahsyat dalam membentuk cara kita melihat dunia. Nah, kita sampai di puncak pembahasan kita. Lompatan terakhir yang mungkin bakal bikin kita mikir ulang semuanya, yaitu ketika AI berevolusi dari sekedar medium menjadi sumber komunikasinya itu sendiri. Di sini, batas antara alat dan pencipta pesan jadi kabur banget. Dan ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah ya, ini udah kejadian sekarang. AI udah nulis berita keuangan atau skor pertandingan olahraga buat kantor-kantor berita gede. Ada virtual influencer kayak Lil Miquela yang followernya jutaan dan beneran nentuin tren fashion. Bahkan copywriting buat iklan atau skrip video sekarang banyak yang dibikin sama AI. Jadi ya, mesin sekarang udah jadi sang pengarang. Ini yang bikin pusing para ahli komunikasi. Kalau pesannya dibuat sama AI yang kita tahu nggak punya niat, terus makna pesan itu datangnya dari mana? Apa dari mesinnya yang bikin? Atau maknanya 100% baru ada setelah kita, manusia, membacanya dan menginterpretasikannya? Ini pertanyaan yang dalam banget. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, ada 3 tahap evolusi. Pertama, CMC. Teknologi cuma jadi jembatan. Kedua, AI sebagai medium. Teknologinya jadi editor yang ngarahin kita. Dan yang ketiga, HMC, di mana teknologi udah jadi lawan bicara kita sendiri, si komunikator semu itu. Jadi, sebagai penutup, mari kita lihat gambaran besarnya. Komunikasi di zaman kita ini bukan lagi sekedar kirim-terima pesan. Ini udah kayak sebuah tarian yang rumit antara 3 pihak, manusia, mesin, dan algoritma. Dan mereka bertiga inilah yang sama-sama ngebangun realitas sosial kita. Nah, pertanyaan terakhir yang saya tinggalin buat kalian renungkan adalah, dalam tarian yang baru dan rumit ini, siapa yang sebenarnya megang kendali?